Halo teman-teman di Bantigola, perkenalkan saya Ana Dari, saya salah satu mahasiswa kakak dari Universitas Gadjah Mada, dan di sini saya akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan pernikahan dini dan juga pergaulan remaja. Nah, buat teman-teman di sini pasti udah tahu kan apa itu tuh pernikahan dini dan juga pergaulan remaja. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan rentan umur 21 tahun ke bawah gitu. Jadi antara usia belasan tahun ya, usia-usia mungkin SMP atau SMA, tapi mereka sudah berani untuk menjalin komitmen yang lebih serius dengan orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah pergaulan remaja. Mungkin nanti saya akan mengaitkannya dengan fenomena pernikahan dini ini. Nah, perlu teman-teman tahu sebenarnya pernikahan dini adalah sudah menjadi fenomena sosial karena hal ini sudah terjadi di beberapa tempat di Indonesia, salah satunya mungkin di Wakatobi itu sendiri di daerah Bantigola. Buat teman-teman di sini, sebenarnya udah ada yang tahu belum sih bagaimana bahaya dari adanya pernikahan dini tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan dini. Jadi dalam pernikahan dini ini sebenarnya dampak yang negatif yang ditimbulkan itu banyak banget teman-teman. Salah satunya adalah dampak kesehatan. Mengapa? Karena dalam dampak kesehatan sendiri, rahim perempuan apabila akhirnya mereka memiliki anak, itu akan cukup mengganggu dalam proses pertumbuhan anak. Mungkin anak itu akan menjadi stunting atau dan lain sebagainya. Itu salah satu dampaknya. Dan dampak yang kedua adalah dampak pendidikan. Mengapa? Karena usia-usia remaja seperti usia belasan tahun memang seharusnya kita mendapatkan pendidikan yang cukup teman-teman. Kayak misalnya kita menempuh SMP, SMA, dan kita melakukan sosialisasi terhadap teman sebaya gitu. Nah, dengan adanya pernikahan dini ini, ruang kita untuk bergerak mencapai pendidikan dan juga untuk sosialisasi dengan teman sebaya menjadi lebih terbatas karena kita ada tanggungan terhadap komitmen dengan orang lain begitu. Nah, sebenarnya pernikahan dini ini tuh disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah faktor keluarga, faktor lingkungan, dan juga faktor pertemanan. Dari faktor keluarga itu sendiri, mungkin itu ada dorongan dari keluarga untuk melakukan pernikahan dini, atau mungkin orang tua tidak terlalu berperan dalam proses pergaulan remaja anak, sehingga anak dengan ketidaksadarannya dia terjerumus dalam pergaulan yang kurang mendukung dia untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi terkadang peran orang tua juga sangat penting di sini teman-teman untuk tetap menjaga anak dari pergaulan yang tidak baik. Nah, terus yang kedua adalah faktor pendidikan. Pendidikan ini mungkin menjadi salah dua faktor ya yang menyebabkan anak itu pernikahan dini. Nah, sebenarnya pendidikan di sini adalah ketika anak memutuskan untuk tidak melanjutkan studinya, ketika anak akhirnya memilih untuk menikah, itu adalah salah satu faktor. Dan faktor tidak melanjutkan pendidikan ini bisa juga karena faktor ekonomi dan juga pergaulan. Nah, ini menyangkut pada faktor yang ketiga, yaitu lingkungan atau pergaulan. Ini sangat penting teman-teman karena usia-usia belasan tahun ketika SMP, SMA itu adalah proses ketika kita mencari jati diri kita, ketika kita akhirnya membentuk sebuah circle pertemanan yang sesuai dengan kita. Di usia seperti ini, alangkah lebih baik kita harus mencari teman yang sefrekuensi atau teman-teman yang sekiranya bisa mendukung kita menjadi arah yang lebih baik. Nah, di sini prosesnya memang penuh dengan pertimbangan karena ketika proses di umur belasan tahun ini kita disuguhkan oleh beberapa macam lingkungan, dan disitulah kesempatan kita untuk memilih mana lingkungan yang sekiranya cocok untuk masa depan kita. Nah, begitu teman-teman. Jadi ada korelasinya ya antara pernikahan dini dan juga pergaulan remaja. Sebenarnya di sini saya ingin menyampaikan sih bahwa ketika teman-teman ada yang tercetus untuk memilih pernikahan dini, menurut saya lebih baik dipertimbangkan ulang, soalnya dampak yang dihasilkan lebih condong kepada dampak negatif seperti itu tadi. Ada dampak kesehatan, dampak akhirnya masa depan anak menjadi lebih terbatas karena memilih untuk menikah dan mempunyai anak, dan juga akses terhadap pertemanan juga menjadi lebih sempit karena kita juga ada seperti kita tuh memiliki keluarga yang harus diberikan waktu lebih gitu. Jadi kayak waktu kita untuk pertemanan kita menjadi lebih
kecil gitu. Padahal kan kita sangat butuh itu untuk lebih mendukung kita, untuk lebih mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita menjadi lebih baik lagi. Sebenarnya teman-teman, bagaimana sih supaya kita tuh lebih memiliki lingkungan pergaulan yang lebih positif? Salah satunya mungkin bisa teman-teman bisa membentuk sebuah organisasi kecil kayak komunitas pelajar atau komunitas membaca, atau juga menjadi komunitas pentas seni film atau karya ilmiah anak dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa melakukan itu, apalagi dengan kondisi Desa Mantigola yang sangat dekat dengan alam ya. Menurut saya itu sangat menarik gitu loh ketika teman-teman membentuk sebuah komunitas yang bisa lebih mengembangkan potensi yang ada di Desa Mantigola itu sendiri gitu teman-teman. Mungkin teman-teman sudah melakukan itu ya. Apabila teman-teman udah melakukan itu kan lebih baik gitu loh, jika komunitas itu akhirnya dikembangkan menjadi aktivitas remaja gitu. Itu akan sangat lebih membantu bagaimana remaja akan dipermudah untuk menentukan pilihannya dia dalam kehidupan yang lebih baik gitu teman-teman. Nah, dalam pergaulan remaja ini sendiri teman-teman, sebenarnya sudah saya sampaikan ya bahwa pergaulan remaja ini ditentukan oleh diri kita. Bagaimana akhirnya lingkungan membentuk pribadi diri kita menjadi seperti apa gitu, tergantung bagaimana kita memilih pergaulan yang sehat menurut kita gitu. Jadi buat teman-teman yang ada di Desa Mantigola, saya di sini sangat berharap teman-teman bisa lebih mengembangkan potensi diri teman-teman menjadi lebih baik dengan lingkungan yang teman-teman pilih sendiri, dengan pribadi teman-teman yang teman-teman bentuk dari mungkin proses-proses belajar seperti komunitas itu tadi, atau pendidikan di sekolah, atau dengan hubungan teman-teman dengan orang tua maupun dengan lingkungan yang sekitar gitu. Nah, mungkin sekian dari saya ya. Apabila ada sesuatu yang ingin dipertanyakan boleh juga. Mari, saya akan open diskusi di sini. Tapi di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa teman-teman punya masa depan yang cerah. Teman-teman punya impian yang memang teman-teman harus gapai. Jadi jangan sampai impian tersebut tuh terputus hanya karena teman-teman memilih untuk menikah di usia muda atau pernikahan dini itu tadi, di usia sekitar belasan tahun. Gitu, sampai jumpa.